Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat penting yang perlu kita pahami, kemudian kita dengarkan dengan baik, selanjutnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dijelaskan, khairul ashabi, sebaik-baik engkau mencari teman, sebaik-baik engkau mencari sahabat, sebaik-baik engkau mencari kelompok untuk bermain di dalam kelompok tersebut, sahib, ya, apa yang harus kita lakukan? Man yadulluka alal khair, itu kita harus mampu memilih orang yang ketika kita berteman dengannya, bersahib dengannya, bersahabat dengannya, berkumpul dengan mereka pada grup-grup tertentu, itu mereka mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Dan perlu kita pahami secara bersama bahwa kebaikan yang dimaksud di sini adalah ajakan kepada kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Yang lebih utama lagi adalah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian mencegah diri kita daripada perbuatan kemungkaran. Sebab banyak orang ketika kita temani, kita jadikan sahabat, kita jadikan sahib, ya, kita bergaul dengan kelompok tersebut, itu banyak memberikan manfaat, faedah, kebaikan banyak ditaburkan di dalamnya. Tapi kebanyakan dari sahabat, teman, sahib, kemudian kelompok itu mereka meninggalkan ibadah sholat. Yang kita mau adalah mereka yang kita temani, ya, sahabat kita, teman kita, sahib kita, grup-grup yang kita datangi untuk berkumpul bermain, adalah mereka yang mampu untuk memberikan pengaruh positif kepada diri kita. Artinya setiap bertemu dengan mereka, keimanan kita semakin meningkat. Setiap bertemu dengan mereka, keimanan kita semakin meningkat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita itu terletak dari bagaimana cara kita bergaul dengan sahib, teman, sahabat, maupun grup-grup yang kita ingin ikut bergabung dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Perlu kita sadari dan kita pahami secara bersama bahwa sesungguhnya Nabi SAW menjelaskan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah amalan salat kita. Ketika dia baik, maka baik pula semua amalan kita. Ketika dia buruk, maka buruk pula semua amalan kita. Apa artinya kita berteman? Apa artinya kita bersahib? Apa artinya kita bersahabat? Apa artinya kita berkelompok, ya, bergrup, melakukan kebaikan, sementara kita semua tidak melaksanakan ibadah sholat? Ini tidak memberikan efek positif pada diri kita. Maka Nabi memberikan jawaban kepada kita terkait dengan bagaimana cara bergaul. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Jadi pola hidup kita itu tergantung siapa kita ajak berteman, siapa kita ajak jadikan sebagai sahabat, ya, siapa yang kita bermain dalam grup-grup tertentu. Yang manakala mereka mengajak kita untuk kebaikan, maka pertahankan mereka. Tentunya kebaikan di sini adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, terutama adalah dalam melaksanakan ibadah sholat dan melakukan amal-amal kebajikan yang mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma sekedar berbuat baik kemudian tidak melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus memfilter teman kita dengan sebaik mungkin agar pertemanan itu mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan kepada diri kita. Dunia kita dapat, akhirat pun kita kembali menghadap Allah dengan penuh kebahagiaan, karena kita selalu diingatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya adalah mengejar dunia, kemudian terus mengejar dunia yang akibatnya membuat kita jadi lalai. Nah, ini salah kaprah dalam pertemanan. Jadi kita harus berteman dengan orang yang orientasinya akhirat, terus mengajak kita untuk mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan teman atau sahib, sahabat, ya, grup yang selalu senantiasa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran dan memiliki kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat kepada kita semua. Pembelajaran kita yang singkat ini
Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.